Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Abay Gunawan dan masih di ngobrolin motor. Ini suasana baru ya, tempat baru. Insya Allah nanti kedepannya sih saya syuting akan di sini, jadi lebih refresh ya, tempatnya lebih enak. Nah, hari ini atau di video kali ini saya akan ngebahas satu motor dari China, tapi menurut saya ini sangat-sangat berpeluang besar bakalan di launching di Indonesia. Walaupun di Cina sendiri di launching sekitar bulan Mei kemarin ya, bulan Mei awal atau April nggak salah udah di launching di China sana. Nah sementara di Indonesia nih belum ada hawar-hawarnya, cuman besok katanya ada launching motor baru. Motor apakah itu? Ini dia motor CF Moto 250 CLC. Ya teman-teman, CF Moto 250 CLC ini dia berasal dari China ya. Dia grupannya kalau di Indonesia itu dijualnya barengan sama Wemoto, CF Moto, Benelli, terus Kiway. Itu biasanya satu dealer ya yang saya tahu. Kayak misalkan di Bandung itu di B Motor, semua merek motor itu ada di satu dealer. Nah kemungkinan besar besok ada pengumuman juga ya, ada pengumuman di Instagramnya Benelli kalau dia akan ada launching produk baru dan di bawahnya itu logo-logo CF Moto, Wemoto, dan Ziho ya, kalau motor listriknya ada Ziho dan sebagainya. Itu akan ada motor baru yang akan di launching di PRJ tanggal 22 Juni. Sekarang 21 Juni nih saya syuting. Nah apakah CF Moto 250 CLC ini yang bakalan di launching? Nah kita nggak tahu. Kita lihat aja ya besok apakah betul atau tidak. Tapi sebelum kita lihat, sebelum kita menerima kejutan besok ya, apakah yang akan di launching, kita akan bahas dulu secara detail tentang motor CF Moto 250 CLC ini. Yuk. Nah, motor 250 CF Moto CLC ini sebetulnya dia mengusung tema cruiser ya. Kalau misalkan dari desain sih ini terinspirasi dari Triumph Bonneville ya, bobber. Jadi dia tebal-tebal, bannya kecil, diameter kecil tapi tebal, gambot. Terus dari tangkinya juga dia tangki teardrop. Lampunya bulat, belakang dia pakai double seater. Terus ground clearance-nya lumayan cukup pendek, bukan ground clearance sih, tapi lebih jarak joknya ya. Tinggi joknya itu cuma 690 mili. Jadi buat tinggi yang kalian di tinggi-tinggi Indonesia kayak saya nih, tingginya terbatas di diskon ya 160 cm. Itu menurut saya sih bakalan cocok ya pakai motor ini. Terus cc-nya 250 cc ya, pas lah buat motor cruiser di Indonesia. Dan satu lagi, motor cruiser 250 cc ini di Indonesia dia nggak ada saingan ya. Saingannya juga sama temannya sendiri, yaitu Patagonian Eagle 250 cc ataupun Motobi 200 atau Motobi 250 ada kalau salah ya. Nah itulah saingannya ya. Dan sementara itu ya masih bukan satu grup sih, masih saudaraan lah kalau di Indonesia, karena memang di bawah satu naungan gitu. Nah sementara kalau dari Honda dia nggak punya. Rebel sih sebetulnya jadi saingannya ya. Cuman di Indonesia Honda nggak masukin Rebel yang 300 atau Honda CM 300 nya. Kalau di China, kalau nggak salah di China dan di beberapa negara di luar Indonesia itu, wah knalpot nih saya di lantai 7 udah. Ini knalpot motor RE King kedengerannya sampai sini ya. ya kita bahas lagi. Nah sementara kalau di Indonesia sendiri ya Honda Rebel, cuman ada Honda Rebel 500 dan kemarin ada Honda Rebel 1100 cc ya. Yang 300 nya tidak sayangnya. Coba kalau di launching mungkin akan jadi saingan ketat ya antara 250 CLC dan 250 Honda Rebel. Tapi ya belum tentu juga sih ya yang 250 CF Moto ini bakal di launching. Tapi kayaknya besok sih. Kita lihat. Kalau saya prediksi saya besok sih. Ya mudah-mudahan lah di PRJ tanggal 22 Juni ya. Kita balik lagi ke motornya teman-teman. Kalau dari segi desain tadi ya, dia pakai desainnya atau pakai mengusung konsep cruiser 250 cc dengan bentuknya yang bulky banget ya, bukan bulky sih, lebih tebal, pendek dan padat gitu. Saya suka banget bentuknya, apalagi warnanya itu ya mirip-mirip ke Triumph sih sebetulnya. Ada hijau vintage gitu ya, si desain grafisnya tuh vintage, warna hijau metalik, di bawahnya ada putihnya. Ini yang varian hijau metalik ini ya. Mungkin beberapa warna ada yang lain. Terus mesinnya sendiri dia 250 cc dengan daya kuda sekitar 24 horsepower kalau nggak salah ya. Saya coba cantumin di bawah aja, saya lupa lagi, sekitar 24. Terus torsinya sekitar 20-an Nm, 24 atau 25 Nm. Memang sih di bawah bukan di bawah di Jawa sih.
bukan jauh di bawah Rebel 500, Rebel 300 ya, karena itu 300 cc. Kalau Honda CM 300 itu ya sekitar 27 horsepower, cuman ya beda 50 cc ya. Tapi kalau ini sekitar 24-an horsepower, menurut saya sih oke ya, dengan torsi yang ya cukup buat cruiser di Indonesia gitu ya. Touring-touring tipis atau touring jauh pun ini nyaman karena posisi berkendaranya yang stangnya tinggi, terus front commander juga nggak agak terlalu ke depan ya, bukan terlalu ke depan, agak ke depan si kakinya, pedalnya ya. Menurut saya ini bakalan nyaman untuk perjalanan yang lumayan cukup jauh. Di bagian depan dia sudah pakai full LED lampu, mulai dari lampu sein sampai lampu utamanya. Nah, lampu utamanya dia berbentuk bulat, jadi ya sangat-sangat klasik sekali ya, cruiser klasik walaupun bentuknya bulat tapi sudah full LED. Kalau untuk shock breaker sih masih pakai teleskopik biasa, nggak pakai upside down ya. Menurut saya sih upside down yang nggak terlalu perlu lah kalau di motor touring nyaman gini ya. Ya kalau menurut saya, tapi ya kalau dari segi tampilan sih ya oke ya kalau pakai upside down, jadi terlihat lebih besar di bagian atasnya. Kalau ini dia bagian atasnya kecil ya, karena memang pakai teleskopik biasa, ada pembungkusnya atau covernya yang terbuat dari karet gitu. Terus di bawahnya dia ada, di bawah topnya ya, di bawah paling bawah di shockbreakernya itu ada mata kucing yang berbentuk kotak atau persegi panjang. Ini klasik banget ya, ngingetin saya ke motor GL Pro gitu. Bannya sendiri dia ukurannya 16 inci, depan tuh kalau kalah sekitar 130 per 60 ya, atau per 80, belakang tuh 160 per 80, lupa saya, nanti saya coba tulis, tapi lumayan cukup tebal. Ringnya itu 16 inci, kalau dulu ring 16 inci agak sedikit susah ya nyarinya ya, pas Benelli awal-awal keluar tuh, tapi kalau sekarang kayaknya banyak ya yang pakai 16 inci, jadi ya tidak perlu khawatir lah. Untuk pengereman dua-duanya udah double cakram. Terus untuk fiturnya sendiri ya, fiturnya nggak terlalu banyak sih teman-teman ya. Fiturnya dia standar motor aja gitu, paling ya di bagian speedometer dia udah pakai speedometer full digital gitu ya. Terus apalagi tuh, lampunya udah full LED depan belakang. Belakangnya saya suka sih, kayak ya cruiser lah, asasnya cruiser pendek gitu ya. Tapi bagusnya di motor CF Moto 250 CLC ini, di bagian boncengernya ini agak gede dibanding dengan Rebel. Kalau Rebel agak sedikit kecil ya, tapi ini gede, jadi lumayan cukup panjang ke belakang dan lebar. Jadi buat boncengers pun ini kayaknya bakalan enak ya buat dibonceng. Jadi nggak terlalu pegel, nggak bikin pegel, dan yang pasti bakalan nyaman sih di motor. Nah, kurang lebih itu sih sebetulnya motornya ya. Apakah menarik? Menurut saya sih menarik. Kalau misalkan tiba-tiba beneran besok nih hari Sabtu 22 Juni 2024 di launching di PRJ, ini sih keren ya. Ya kita tunggu aja lah. Ini keren menurut saya, nggak maupun motor ini bentukannya di pabrikan kayak gitu aja, tinggal kita pakai peleknya, dia udah pakai pelek racing ya. Menurut saya nggak perlu di custom, paling tambahin box atau tas kiri kanan belakang gitu ya. Terus ya tambahin beberapa aksesoris ini udah oke. Walaupun nggak pakai aksesoris pun ya dari setelan pabriknya kayak gini, menurut saya ini udah keren banget sih. Jadi nggak perlu pakai aksesoris apapun kalau menurut saya, ini udah oke ya. Tapi kalau mau di custom pun ini bisa dibilang motor kanvas kayak layaknya Benelli Patagonian Eagle ya. Mungkin bisa ditambahin apa gitu ya, jadi 2 silinder mungkin mesinnya. Enggak, ini mesin 250 cc 1 silinder teman-teman ya, bukan 2 silinder. Nah, harganya sendiri kalau di China sana dia dibanderol 33 juta. Kalau prediksi saya sih, kalau misalkan memang betul diproduksi atau nggak di launching di Indonesia dan diproduksi di Indonesia, karena kalau nggak salah Benelli Group ya, kayak CF Moto, WM Moto, bukan Benelli Group sih ya, yang di bawah itulah ya, CF Moto, W Moto itu udah punya pabrik di Indonesia, jadi bisa diproduksi di Indonesia. Kalau TKDN-nya misalkan lumayannya 60-70% ya, kemungkinan besar nggak akan jauh dari 33 juta. Tapi sih saya rasa kalau kelas motor 250 cc di Indonesia sekitar 40 jutaan ke atas ya. Ya maksimal di 49 atau 52 jutaan lah. Kayaknya range harganya bakalan segitu. Ya menurut saya oke, dengan harga segitu dapat motor yang ganteng dari lahir, udah cocok dibawa touring, tinggi joknya cuma 690 mili, saya aja pasti nyaman karena saya tingginya 600 lagi. Wow, 600 cm, 6 meter. Tinggi saya 160 cm ya. Oke ya. Dengan tinggi jok tadi 690 mm ya sangat-sangat nyaman.
Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya. Kayaknya ini kans besar banget buat CF Moto 250 CLC bakalan di launching. Kita tunggu besok apakah betulan atau apakah beneran besok bakalan di launching. Kita tunggu aja. Video dari saya sekian teman-teman, dari vlog Abay Gunawan dengan ngobrolin aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian, apakah motor ini layak di launching di Indonesia atau tidak, ataukah mungkin ada yang lain yang harus di launching di Indonesia. Silahkan langsung tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, sekian dari vlog Abay Gunawan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.